Setelah Facebook mengganti namanya menjadi Meta dan Mark Zuckerberg memperkenalkan Metaverse kepada dunia, para pengusaha hingga pesohor di seluruh dunia berlomba-lomba menciptakan Metaverse-nya sendiri. Apa yang membuat mereka seperti itu? Nonton video ini sampai habis. Pemberitaan tentang Metaverse memang tidak ada habisnya, begitupun di Indonesia. Akhir-akhir ini, perhatian warga plus 62 teralih dengan banyaknya perusahaan besar dan pesohor tanah air yang akan terjun di Metaverse. Beberapa dari mereka mulai memperkenalkan token kriptonya sendiri, hingga ada yang langsung memperlihatkan prototipe project Metaverse di sosial media. Di antara kalian pastinya masih banyak banget yang bertanya-tanya, apa sih Metaverse? Dan seberapa besar peluang bisnis di sana. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas itu semua. Makanya sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari DNA. Apa itu Metaverse? Facebook mengartikan Metaverse sebagai perangkat ruang virtual yang dapat kalian ciptakan dan jelajahi dengan orang lain, namun tidak berada di ruangan yang sama. Sederhananya, Metaverse adalah dunia virtual. Nantinya, kalian dapat melakukan segala macam aktivitas persis dengan dunia nyata, seperti bermain, belajar, bekerja, belanja, berbisnis, dan masih banyak lagi. Untuk masuk ke dalam Metaverse, kalian harus menggunakan teknologi bernama Virtual Reality atau VR, dan Augmented Reality atau AR. Yang harus kalian pahami, Metaverse bukanlah dimiliki atau dibangun oleh satu perusahaan saja. Sama dengan internet, Metaverse adalah platform yang dapat digunakan oleh semua orang untuk membangun dunia virtualnya. Bagaimana peluang bisnis di Metaverse? Bisa dibilang kehidupan virtual 3D di dunia Metaverse belum benar-benar ada. Teknologi ini masih dalam tahap pembangunan. Namun, jika melihat perusahaan raksasa seperti Facebook, Microsoft, Apple, dan lainnya, sangat berani mengeluarkan modal yang besar, maka bisa dipastikan bahwa peluang bisnis di Metaverse sangatlah menjanjikan. Ada 3 platform Metaverse yang sangat terkenal dan diminati di dunia saat ini, yaitu dari yang tertua ada Decentraland, selanjutnya ada Somnium Space, dan yang terakhir ada The Sandbox. Tren bisnis di Metaverse. Kehadiran ketiga platform tadi memunculkan tren bisnis Metaverse baru di masyarakat global. Yang pertama ada tren bisnis game Play to Earn. Dengan konsep Play to Earn, pemain tidak hanya menjalankan dan menyelesaikan sebuah misi, tapi juga bisa membeli dan membuat arena, karakter, barang, hingga skinnya sendiri. Bukan cuma itu, mereka juga bisa melakukan transaksi jual beli dengan pemain lainnya dengan menggunakan mata uang kripto, sehingga mereka dapat menghasilkan uang sambil bermain. Contoh nyatanya seperti yang dilakukan oleh Sam Purifoy, seorang PhD lulusan Columbia University yang rela meninggalkan pekerjaannya untuk mencari peruntungan di game yang bernama Axie Infinity. Dengan modal awal sebesar $500 untuk membeli 3 karakter Axie, kini Sam berhasil mengembangbiakan karakter Axie dan mendapat keuntungan berlipat ganda dari hasil penjualan sebesar $150 per karakternya. Selanjutnya ada tren bisnis real estate. Kalian pasti mikir, buat apa sih beli tanah di Metaverse? Jangan salah, beli tanah di Metaverse ini bisa menjadi investasi jangka panjang untuk kalian. Tanah itu bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah bangunan seperti toko atau gedung yang nantinya bisa disewakan kepada perusahaan untuk menjual produk mereka di Metaverse. Kalian juga bisa menjual kembali tanah dengan harga yang tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Contohnya bulan Desember lalu, rapper Snoop Dogg membuat semacam kompleks di The Sandbox bernama Snoopverse. Mengetahui hal itu, para fansnya pun berlomba-lomba untuk membeli sebidang tanah di sana. Karena jumlahnya yang terbatas, penggemar Snoop Dogg rela mengeluarkan kocek hingga $458.000. Atau sekitar 6,5 miliar rupiah untuk bertetangga dengan idolanya. Hal itu membuktikan semakin banyak peminatnya, semakin tinggi juga harga sebidang tanah di Metaverse. Yang terakhir adalah tren bisnis NFT dan mata uang kripto. Di Metaverse, segala aset yang kalian beli akan menjadi NFT. Dan alat yang digunakan untuk membeli adalah mata uang kripto. Setiap platform di Metaverse memiliki mata uang kriptonya sendiri. Contohnya, ada Mana di Decentraland dan ada Cube di Somnium Space
dan ada Sand di The Sandbox. Maka dari itu tidak heran kalau saat ini banyak perusahaan dan pesohor di dunia yang ingin membuat metaverse-nya sendiri. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk memperoleh keuntungan besar dari bisnis masa depan ini. Saat ini sudah banyak banget perusahaan besar yang membuat metaverse-nya sendiri di platform-platform besar metaverse. Contohnya di The Sandbox udah ada Adidas yang punya sebidang tanah bernama Adiverse. Bukan cuma itu, beberapa negara di dunia sudah mulai menciptakan metaverse-nya sendiri. Salah satunya adalah Indonesia, yang akan menggandeng WIR Group, Meta, dan Facebook. Adapun pesohor Indonesia yang akan terjun ke metaverse seperti Anang Hermansyah dengan Nusantara Land-nya, dan Raffi Ahmad dengan Runverse-nya. Jadi gimana? Udah tertarik untuk terjun dan ikut berbisnis di metaverse? Atau kalian punya pandangan lain mengenai peluang bisnis di sana? Yuk kasih tanggapan kalian di kolom komentar. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai metaverse dan peluang bisnis yang ada di sana. Share video ini ke teman-teman kalian agar mereka mendapatkan pengetahuan yang sama dengan kalian tentang metaverse dan peluang bisnis yang ada di sana. Jangan lupa untuk follow media sosial kita dan klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari DNA. Sampai jumpa di video selanjutnya.